kembali di acara kajian Zuhur Indosat dan Mukat. Tak lupa salawat dan salam yang selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, juga para keluarganya, para sahabatnya, insya Allah kita termasuk di dalamnya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini telah hadir dari tengah-tengah kita Ustadz Servin Darmri Lubis, ya, dengan Abi Fathan Al-Mumtazah. Insya Allah pada kesempatan hari ini mengambil tema indahnya taubat, ya, indahnya taubat. Mungkin kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Untuk hari ini kajian sampai dengan 1:30. Mungkin ada beberapa pertanyaan mungkin yang akan disampaikan dari teman-teman. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang senyum namanya Abdullah, orangnya pantang mengeluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asa kurang semangat ya. Ayo lagi ya. Berkeringat melontar jumroh, yang jawabnya semangat, mudah-mudahan segera umroh. Amin. Berkeringat jalan ke Cipondoh, yang jawabnya semangat, mudah-mudahan segera dapat jodoh. Amin. Kok agak kenceng ya. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma ij'al hadza jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matluban a'tina wa mahabbataka wa ma'rifatak. Amin wa ba'd. Maha suci Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tiada pamrih dan tak pilih-pilih kasih. Setiap yang dikasih belum tentu disayang, tapi yang disayang insya Allah pasti dikasih. Karena kalau sekedar dikasih, maling juga dikasih, koruptor juga dikasih, ahli maksiat juga dikasih, yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala juga dikasih, ateis juga dikasih, yang tidak sholat juga dikasih. Tapi belum tentu disayang. Karena kalau sudah dikasih, semuanya juga dikasih. Dikasih belum tentu ada kemuliaan, karena ada orang yang dikasih tapi ujungnya masuk penjara. Mudah-mudahan kita dikasih dan juga disayang Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang makin dikasih makin hebat maksiatnya. Ada yang nanya ke salah satu ustadz, dulu sebelum saya tobat, mohon maaf, saya berzina dengan 7 perempuan satu hari. Na'udzubillah min. Duit ada, karir melejit. Itu kan godaan laki-laki ya Pak ya. Betul tidak? Kalau kita soleh gitu, jabatan masih biasa, duit juga ya seringnya kanker gitu. Itu mah solehnya soleh terpaksa mungkin. Tapi orang bisa soleh dalam keadaan jabatan tinggi, fasilitas ada, uang banyak. Itu top margo, top TOP, BGT, GTL, kurang lebih begitu ya. Mudah-mudahan kita dikasih, yang dikasih itu dipakai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Ada seorang anak kecil, nggak usah dipikir ini anak kecil siapa. Dia bilang ke ibunya, "Ibu, saya pengen pakai jilbab. Jilbab itu wajib. Saya sudah beli Zoya, Elzata, Rabbani, Syafira, Sasmira, Lazada, Traveloka, Bukalapak, itu mah online shop ya. Kata ibunya, nggak boleh. Ibunya nggak ngasih izin. Kenapa Pak? Bagi kita ibunya nggak sayang sama anaknya. Bagi saya ibunya sayang, karena anaknya laki-laki. Jadi tidak mungkin dikasih izin. Jadi boleh jadi Allah nggak ngasih itu bukan nggak sayang, tapi itu justru sayang. Kenapa Allah belum ngasih saya helikopter? Karena Allah Maha tahu udah nggak pantas artinya. Itu repot gitu. Itu helipadnya di mana kan gitu. Kalaupun turun di kampung itu rusak, itu rumah tetangga, betul ya? Jadi karena setiap pemberian ada nilai kepantasan, maka tugas kita adalah memantaskan sampai pantas diberikan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kita serba tidak tahu. Mudah-mudahan yang dikasih dipakai untuk taat, yang dengannya Allah sayang kepada kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Allah yang maha baik, yang mengumpulkan kita di ini tempat yang terbaik bersama orang-orang yang sama-sama ingin baik. Mudah-mudahan ingin baiknya bukan ingin disebut baik, ingin dianggap baik, dicitrakan baik, diimagekan baik, dipersepsikan baik, tapi ingin baik benar-benar hanya karena Allah yang maha
yang maha baik. Ada ataupun tiada orang yang mengatakan kita baik, tetap berbuat baik. Karena balasan kebaikan adalah kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Setiap niat yang baik tidak serta-merta diterima dengan baik. Betul nggak Pak? Kadang-kadang kita niatnya udah baik gitu. Kok dia nggak nerima dengan baik sih? Setiap niat yang baik tidak serta-merta diterima dengan baik. Tapi jika niatnya sudah baik, disampaikan dengan cara yang paling baik, andai pun tidak diterima dengan baik, itu sudah baik dan sudah jadi kebaikan. Setuju? Setuju. Udah setuju aja biar cepat beres Pak ya. Ibu-ibu selamat datang, kita tutup dengan hamdalah ya. Belum beres Bu, baru mulai, baru opening. Baik. Setiap orang senang dapat kebaikan dari orang lain, betul nggak Pak? Betul. Ini kan hari Kamis ya, siang, enaknya sih BBS ya, bobo-bobo siang gitu ya. Yeah. Sambil makan siang, betul? Ada yang ngasih makan di waktu siang, senang nggak Pak? Senang. Kita lagi butuh uang, ada yang ngasih pinjam, senang. Kita senang dapat kebaikan dari orang lain. Mudah-mudahan yang hadir hari ini adalah orang-orang yang senang menjadi jalan kebaikan bagi orang lain, melebihi senangnya dapat kebaikan dari orang lain. Orang yang biasa, yang di luar sana, sebagian boleh jadi senang dapat kebaikan, tapi yang ngumpul di sini hari ini kesenangannya menjadi jalan kebaikan bagi orang lain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita belajar menjadi baik dari Allah yang maha baik, yang dicontohkan oleh manusia terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang baiknya tidak tergantung baik dan buruknya hamba. Kita kan baik kadang-kadang karena orangnya baik, betul? Allah akan tetap maha baik walaupun kita tidak baik. Seandainya pun kita menjadi hamba yang paling baik, sebaik-baiknya orang baik yang pernah ditemukan di muka bumi, tidak nambah kemuliaan Allah. Andai pun ada manusia yang paling buruk, seburuk-buruknya orang buruk, tidak mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan keburukan kembali kepada pelakunya. Kita belajar menjadi baik dari Allah yang maha baik. Setuju Ibu Bapak? Setuju. Ya, setuju aja ya. Baik, apa kabar siang hari ini? Agak lemas ya jawabannya ya. Apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah. Baik. Kalau saya tanya di mana-mana rata-rata standar jawaban alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar ya. Biasanya guru-guru TPA itu biasa. Ibu apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan selamat menjelang siang dengan riang dan hati lapang. Karena kita alhamdulillah sudah menyembah Allah yang Maha Penyayang. Bagi yang tidak saum, sebentar lagi akan makan di waktu siang. Dan tidak lama lagi kita akan pulang bertemu dengan orang-orang yang kita sayang. Benar? Betul. Alhamdulillah. Baik, bapak-bapak yang saya cintai dan ibu-ibu yang mencintai bapak-bapak, suaminya maksud saya ya. Mudah-mudahan setiap kesempatan, setiap saat makin nikmat menebar manfaat, makin indah dalam ibadah yang istiqomah, dan makin pasrah terbawa arus hidayah. Insya Allah. Ada pepatah lama mengatakan tak kenal maka kenalan ya. Saya aslinya Amin Al-Amin. Saya kembar, tidak ada yang nanya. Ini pengumuman saja. Saya orang Cianjur. Ada orang Sunda di sini? Ini Sunda. Sunda. Bapak dari mana Pak? Cimahi. Cimahi. Jadi saya sama bapak ahlu Sunda wal jamaah. Maksudnya sama-sama orang Sunda gitu ya. Aslinya Amin Al-Amin, saya kembar, kakak saya Aman Al-Aman. Cuman kan kalau di dunia begitulah ya, agak kurang marketable gitu Pak ya. Kalau di dunia keartisan tuh agak kurang eye catching gitu, agak kurang menarik gitu. Bukan menarik beca ya Pak. Amin Al-Amin gimana gitu. Dan bagi saya berat Pak, Al-Amin itu satu gelar Nabi, pertama dan terakhir. Tidak ada satu perguruan tinggi pun di dunia yang berani mengeluarkan gelar itu, betul nggak Pak? Itu gelar kehormatan dari masyarakat karena perbuatan. Maka saya kasih S tengahnya supaya adem. Semoga, amin, semoga Al-Amin aslinya. Kalau itu kan nama keusad-usadan, kalau yang tadi ya Abi Fathah Al-Muzaki kan nama keusad-usadan lah, ke Arab-Araban gitu. Kalau nama training Amin Fantastik. Ini juga gak ada yang nanya ya, di pengumuman saja. Facebooknya adalah itu ya, Amin Fantastik. Pakai U ya, ujungnya C. Promosi. Baik. Ini sahabat saya, namanya, ini beliau orang Riau ya. Ustadz Buser namanya. Buser tuh Buya Servin. Kalau di sana kan Buya tuh Ustadz begitu ya. Saya bersahabat cukup lama. Baik. Ini kan jarang-jarang kajian berdua gitu ya. Iya. Jadi berhubung sekarang katanya generasi X ya, generasi X. Jadi selain
spesialisasi juga kolaborasi. Jadi saya kolaborasi dan ini sebenarnya strategi. Baik, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judulnya hari ini indahnya menggapai taubat. Kenapa mengambil tema itu? Pertama, kita masih muda, Pak. Masih dekat, bukan dekat sih. Maksudnya agak rawan dengan urusan dosa begitu. Saya juga baru 17 tahun. Lewat 18 ya. Istri saya 2, alhamdulillah. Maaf 3 anaknya. Istrinya sih 1. Saya termasuk suami yang takwa insyaallah. Takut sama wanita yang pertama. Jadi istrinya 1 aja. Ya. Kenapa ngambil tema itu? Pertama itu tema kesukaan saya gitu. Dan diinspirasi oleh satu ayat Al-Qur'an. Kalimatnya bersegera. Kalimatnya bersegera, bukan berleha-leha, apalagi berleha-leha manja. Kalimatnya bersegera. Wasari'u. Tema turunan dari indahnya menggapai taubat adalah the power of istighfar. Kita akan fokus ke istighfarnya. Silahkan dibacakan. Al-Imran 133. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatnya di situ wasari'u, dan bersegeralah. Kenapa bersegera? Kita ini berkejaran dengan 2 hal. 1 dengan kematian. 2 dengan kesempatan. Betul? Karena kesempatan tidak pernah kembali. Misalkan begini. Orang sering mengatakan masa lalu itu jauh. Sebenarnya setiap detik kita bikin masa lalu. Maka 2 detik di sini itu sudah masa lalu saya dan tidak akan pernah kembali lagi, benar? Duhur yang barusan kita lakukan apakah akan sama dengan duhur kemarin? Tidak, itu beda duhurnya. Bersegera dengan 2 hal. 1 berkejaran dengan kesempatan yang tidak akan pernah kembali lagi. Yang kedua berkejaran yang paling pokok dengan kematian. Berkejaran dengan kematian. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Kalimat ghafara itu menurut Imam Ghazali maknanya 2. 1 menghapus, 2 menutup. Menghapus, 2 menutup. Kalau menghapus, terhapus, hilang. Kalaupun ada mungkin bekas-bekasnya gitu. Kalau menutup sebenarnya ada, cuman ditutupi. Saya ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Kita ditutupi fisik, betul nggak Pak? Saya ditutupi baju. Kemudian dalaman saya ditutupi oleh kulit. Secantik apapun, seganteng apapun, kalau tidak ditutupi, horor tidak? Pasti horor. Siapa paling cantik di Indonesia? Pasti nanyanya versi bapak-bapak, betul nggak Pak? Jessica Mila, Pak, setuju Pak? Chelsea Islan, setuju? Ariel Tatum, setuju? Siapa lagi? Mika Tambayong, Nadia Hutagalung, top model Asia. Kok saya hafal ya? Iya ngapalin Pak. Buat bahan ceramah. Betul tidak? Memang Ustaz juga harus gaul, cuman jadi bahan gitu, betul tidak? Iya, jangan cupu gitu. Jangan kudet. Cupu itu apa ya? Culun punya. Kudet itu kurang update lah gitu. Siapa paling cantik? Coba kalau kulitnya dikupas gitu, ada nggak cantiknya? Nggak ada. Betul? Jadi cantik ganteng tuh setipis kulit. Saya hari ini bertemu bapak-bapak, ibu-ibu, disimak. Kenapa? Karena Allah tutupi. Tutupi apanya? Kebusukan, dosa, maksiat. Betul tidak? Cuma kalau buka sedikit, itu. Udah pengajian ini bubar lah insyaallah. Betul tidak Pak? Iya. Kenapa bos masih dihargai oleh bawahannya? Ini nasihat guru saya. Karena bawahannya tidak tahu kelakuan bos yang sesungguhnya. Yang sudah menikah boleh angkat tangan.
Ini majelis ilmu didoakan malaikat loh ya. Jangan ngaku-ngaku bujang loh ya. Serius Pak. Didoakan malaikat hatta hitanu fil bahr. Sehingga ikan-ikan di lautan memohonkan ampun ya, bayangin coba. Kalau udah diampuni dosanya dijawab doa insyaallah. Yang belum nikah boleh angkat tangan. Jangan pura-pura loh ya. Didoakan malaikat. Baik, Pak mau nikah Pak? Mau nikah. Pengen dapat wanita yang solehah? Insyaallah. Ibu pengen nikah? Yang belum nikah ya? Pengen dapat laki-laki yang soleh? Cocok Pak, jangan jauh-jauh Pak. Iya kan? Ini kan pengen nikah, pengen dapat laki-laki yang wanita yang soleha. Ini pengen nikah, pengen dapat laki-laki yang soleh. Ya cocok, atau jangan jauh-jauh, betul tidak? Iya, nanti ini korinya ya saya tausiah nikahnya lah gitu. Kok jadi ke sana ya? Baik, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa suami masih dihormati oleh istrinya? Karena istri tidak tahu kelakuan suami yang sesungguhnya. Lah kalau ketahuan kelakuan suami yang sebenarnya mah udah dari dulu minta pergi, betul tidak? Talak tilu sakalian kan mungkin begitu. Betul tidak Bu? Kenapa istri masih dihormati oleh suaminya? Ya boleh jadi nggak tahu kelakuan istri yang sesungguhnya. Allah tutupi, betul tidak? Dosa masa lalu ditutupi gitu. Masya Allah, luar biasa. Mobil kalau nggak ditutupi coba Pak, kalau nggak dibungkus pakai seng pakai besi, plastik segala macam. Lamborghini cakep itu kan karena ditutupi, betul tidak? Coba kalau mesinnya kayak tuh ini apa namanya? Pejit Pak. Oh segala macam terbelalak begitu. Itu Lamborghini gak ada wibawanya, betul tidak? Jadi indah tuh karena ditutupi. Ibu punya Lamborghini Bu? Kalau nggak punya Lamborghini itu atulah ya. Lamborghini. Serius. Oh, Masya Allah. Saya ditutupi, kita semua ditutupi. Kita punya masa lalu, betul tidak? Dengan segala kekurangannya. Ada nasihatin apa? Sesuci-sucinya orang suci ada masa lalunya, benar? Dan segelap-gelapnya masa lalu kita, masa depannya masih suci, benar? Nah mulai dibersihkan dengan siksa. Saya ulangi, sesuci-sucinya orang suci ada masa lalunya. Dan segelap-gelapnya masa lalu, masa depannya masih suci. Salam super. Sekarang udah berhenti di Metro ya. Pindah ke MNC cuma sebentar. Pindah ke Kompas sebentar lagi. Cuma satu kali tayang. Baik, Ibu, jadi ke situ ya. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terserah saya lah pokoknya. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istighfar maknanya dua, gofaro itu. Tadi kata gofaro dikasih alif sinta. Kalau dalam gramatikal bahasa Arab itu artinya memohon. Jadi kalau ada sesuatu yang dikasih alif sinta itu artinya mohon. Ibu Bapak kalau nyari kalimat istighfar di kamus dicari dari alif nggak akan ketemu. Kenapa? Karena bukan kata dasar. Kata dasarnya gofaro. Nanti muncul gofaro, gufron, gofir, yusafiru, ukfur dan sebagainya. Ya, baik. Satu menghapus, dua menutup. Satu menghapus, dua menutup. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Saya mendapatkan inspirasi dari ayat ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati u'iddat lil muttaqin. Kalimat bersegera ke istighfar, lalu di ujungnya itu ada jannah. Ada jannah, ada surga. Ini makna yang saya dapat. Surga itu puncak kebahagiaan, benar? Betul Ibu ya? Kalau ada tempat bagus, indah, keren, super duper keren, misalkan kita mengatakan ini kayak di surga ya. Pertanyaan saya, pernah ke surga enggak? Enggak. Kenapa ngomong begitu? Ini gak enak banget, udah panas lagi, gak ada AC, ada juga angin cepoi-cepoi. Misalkan kayak di neraka. Udah pernah ke neraka? Belum. Jadi surga itu tandanya kebahagiaan. Neraka itu tandanya penderitaan, kesusahan, kesempitan dan sebagainya. Jadi percikan surga di dunia apa? Kebahagiaan. Benar Pak? Betul. Kebahagiaan. Bahagianya bagi orang yang punya utang. Apa bahagianya? Lunas. Surganya apa? Yes, lunas, apalagi dibayarin ya. Utang 1 miliar tiba-tiba telepon Kang. Maaf, Bapak namanya siapa? Ya? Rahmat. Andika Pratama. Saya ingin membahagiakan supaya dapat surganya gitu ya. Baik, misalkan Pak Rahmat Pak ya. Pak Rahmat punya utang sekian ratus juta gitu. Ditelepon, dah lunas aja. Sesuatu lah gitu bahagianya, betul deh. Sekarang habis gajian disimpan gitu buat bayar utang gitu. Ya Allah tiba-tiba lunas. Ya Allah jadi deh kebeli si Arfi ini kayaknya. Misalkan begitu.
Surganya bagi yang belum punya pasangan apa? Nah, Yes, dapat pasangan. Nanti setelah punya pasangan, surganya yang sudah punya menikah apa? Punya keturunan. Setelah itu, surganya bagi yang sudah punya keturunan, mantu. anaknya soleh-soleha. Jadi surga itu terus meningkat, betul tidak? Sebagaimana surga dan neraka juga meningkat kan begitu. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, percikan surga di dunia adalah kebahagiaan, percikan neraka di dunia adalah penderitaan. Saya masuk ke, kalau istilah Pak Mario itu apa namanya? Points yang berikutnya. Keyword lah. Bukan hidup namanya kalau tidak ada masalah, benar. Dan bukan masalah namanya kalau tidak ada solusinya. Kalau setiap penyakit ada obatnya, likuli da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya, maka setiap masalah ada solusinya. Likuli mas'alatin solusiun. Itu bahasa Indonesia, Bu. Cuma di Arab-Arabkan gitu. Itu namanya Arab. Istilah saya Arab miksasi gitu, Arab kolaborasi. Soalnya sekarang Arab agak dipinggirkan. Padahal dulu mata uang pertama itu berbahasa Arab, betul tidak? Yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu Arab tuh, Timur Tengah, betul tidak? Dan di Arab gak Islam semua. Abu Jahal juga orang Arab, betul tidak? Jadi pergi lo sana ke Arab. Mungkin dia kudet lah ya, cupu gitu, terlalu cupu. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap masalah pada ada solusinya. Setiap kita punya masalah, benar? Saya juga banyak masalah. Bisa dilihatlah dari wajah saya ya. Juga wajah-wajah banyak masalah ya. Apalagi yang depan ini saya lihat nih banyak-banyak wajah masalah. Terutama yang belakang. Terutama yang paling depan ini masalahnya banyak ya. Kita ke masalah sebentar. Masalah itu apa? Masalah itu problem. Itu persamaannya. Masalah itu saya dapat waktu kuliah dulu. Saya dulu dekat sama teman HMI. HMI ada dua ya, ada HMI Dipo, ada MPL. Nggak usah dibahas lah itu. Masalah itu kesenjangan antara desain dengan desolan. Saya nggak tahu ini bahasa apa ya. Tapi kurang lebih artinya begini. Kesenjangan antara keinginan dan kenyataan, itu masalah. Benar ya? Saya nih pengennya datang ke sini yang hadir 1000 orang. Kemudian di panggung spektakuler, mic-nya ke sini, pakai layar, pakai sound system. Wah, gitu. Pengennya, kenyataannya segini. Alhamdulillah. Betul? Bapak mungkin pengennya yang hadir itu jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Misalkan begitu pengennya. Panitia pengennya banyak. Tadi agak dikuprak-kuprak. Oh ya, kenyataannya hadir begini. Itu kesenjangan keinginan dan kenyataan. Bisnis kecil-kecilan, makin hari makin kecil. Pengennya untung, kenyataannya buntung. Bapak pengen sama dia juga pengen ke kamar mandi. Nah, itu masalah. Pengennya tetap di sini, tapi dimutasi itu kan masalah, betul deh. Di situ udah kekeluargaannya udah nyatu banget. Kita tuh udah ngeblend jiwa dan raga gitu. Kita udah seperti the big family of Indosat dan Mogot ya. Pokoknya kita tuh kalau dia nggak kerja tuh dia tuh seperti the lost something gitu. Ada sesuatu yang hilang gitu. Karena tidak ada keindahan, tidak ada hari yang indah, tidak ada kenangan yang indah tanpa kehadiranmu. Mungkin begitu. Tapi kenyataannya dimutasi gitu kan. Walaupun mutasi agak mirip-mirip dengan mutilasi sebenarnya bagi sebagian orang ya. Saya pengen sama sebelum Saskia Adia Meka nikah sama siapa? Antum tahu nggak? Atau sih? Aduh, harus inilah buka itu ya. Open mind buat bahan ceramah lah ya. Suaminya Adia Meka itu, tahu Pak? Dapat hadiah umroh dari bapak ya? Serius umroh. Umrohnya bagi yang mampu Pak ya. Ketemuan di Saudi Arabia. Kang, baru-baru umroh. Saya tuh belum dapat panggilan. Sudah, sama Nabi Ibrahim udah dipanggil di gunung apa tuh? Samping Ka'bah sana. Cuman kita tuh belum dapat panggilan tukang travel aja. Syaratnya harus daftar dulu memang supaya dipanggil. Baik, siapa suaminya? Hanung Bramantio. Sebelum sama Hanung Bramantio, saya sama dia udah sama-sama sebenarnya sama Saskia Adia Meka. Saya mau sama dia mau sama yang lain. Saya mau sama dia pengen ke kamar mandi kan repot itu masalah, betul gak? Suami pulang kerja pergi Jakarta lah, Jakarta tuh macet, cet. Dulu saya sebelum denger cerita aja sih dulu tuh. Pergi gelap, pulang gelap. Pergi anak sedang tidur, pulang anak sudah tidur kembali. Nyaris gak ketemu sinar matahari. Bayangkan tuh. Dari Kedaung ada yang berangkat 5:30.
kerjanya di Kuningan, sampai ke Kuningan katanya 5:30 saya Kang, kadang-kadang jam 5 udah sampai karena lancar. Terus ngapain tidur katanya, pulang jam 11 malam supaya gak kena macet, pergi gelap pulang gelap, nyaris gak ketemu sinar matahari. Tahu anak udah SMP, ini anak siapa ini? Sampai Om mau cari siapa? Om, saya tuh bapak kamu katanya. Dulu saya dengar itu kayaknya itu cerita orang lain. Saya ngalamin Pak, serius ngalamin, walaupun saya kerja di dunia dakwah ngalamin pergi gelap pulang gelap. Allahu Akbar, luar biasa. Sampai mana tadi saya? Sampai gelap. Pergi gelap pulang gelap. Kita ingin A, kenyataannya kenyataan B. Kemarin saya ini juga gak ada yang nanya ya, di Cirebon saya jadi MC dan macam-macam lah, MC borongan, MC nikah temen. Jadi ada yang nikah gitu, saya tahu nih laki-laki banyak yang mau, tapi kan yang dipilih kan mesti satu Pak ya, gak mungkin langsung nikah. Ada sih memang yang langsung dua tuh ada, itu laki-laki terpilih memang itu ya, dan sayangnya saya juga tidak dipilih menikah. Dan yang luar biasanya si perempuan yang mau sama si laki-laki itu datang Pak, dia datang mengucapkan selamat. Karena saya MC menjelang foto, saya bilang gini, di balik suksesnya satu pernikahan, boleh jadi di belakangnya ada hati-hati yang terlukai, ada jiwa-jiwa yang terluka menganga. Tapi itulah hidup. Kita harus belajar menerima yang tidak sesuai fakta dan berusaha mengikhlaskan apa yang hilang dari genggaman. Salam super Pak. Belajar ridho dengan yang ditakdirkan. Benar? Serius. Kita pengen A, kenyataannya B. Suami pulang udah capek, udah ngantuk gitu. Pengennya tuh kan, pengennya nih diketok langsung keluar. Betul? Siapa? Istri. Masa istri tetangga kan nggak mungkin. Istri diri, wajahnya cerah ceria, pakai pakaian terbaik. Saya nggak usah dilebihkan ya, banyak yang belum nikah soalnya. Pakaian terbaik, wajah sumringah, teh manis sudah siap. Kenyataannya tuh digedor-gedor, tidur pulas karena capek ngurus anak. Mau ngikutin Rasulullah tidur di mana? Di depan, banyak nyamuk, belum mandi lagi. Ya Allah, nyamuk seneng banget ya. Aduh, nggak kuat, digedor-gedor. Telepon tetangga, handphonenya mati lagi. Kita pulsanya habis, udah gitu lowbat lagi. Pinjem punya tetangga. Betul nggak Pak? Pengennya kan begitu. Kenyataannya kadang-kadang kan jauh, benar ya? Pengennya pas dibuka tuh, suami istri udah siap. Papa, pengen teh manis dulu atau teh manis? Ini bahasa 18 plus ya, nggak usah dilanjutkan. Baik, kesenjangan antara keinginan dan kenyataan. Nah, kalau setiap masalah kita harus selesai karena tingginya jabatan, setiap kita jabatannya tinggi nggak? Enggak, Allah nggak adil dong kepada yang jabatannya rendah, betul? Kalau harus selesai masalah kita karena banyaknya uang, tidak setiap uangnya banyak. Seringnya kanker, kantong kering, betul ya? Gaji di sini mudah-mudahan sih gajinya 10 koma Pak ya. Aminnya asa kurang yakin gitu ya, karena saya tahu angkanya Kang. Mudah-mudahan yang hadir di sini gajinya 10 koma. Amin. 10,5 juta, bukan 10 hari setelah itu koma, bukan ya. Benar-benar 10 juta. Ini rahasia, nanti saya sampaikan berikut. Pokoknya hal ini banyak rahasia lah Pak ya. Jangan kemana-mana ya. Banyak RHS putar kita. Baik. Kalau harus selesainya masalah kita, karena banyaknya koneksi orang-orang hebat, banyaknya ilmu, tidak setiap kita pendidikannya tinggi, ilmunya banyak, koneksinya banyak, betul? Tapi Allah sediakan satu hal untuk orang beragama, untuk orang Islam khususnya. Di hadis, walaupun hadis ini ada yang mengatakan sanadnya agak lemah, tapi dikuatkan oleh berbagai macam ayat. Di antara surah Hud ayat 11:52, surat ke-11 ayat 52, kemudian surah Nuh, surah ke-71 ayat 10 sampai 12. Dan juga istighfar ini bagian dari amalan takwa, sebagaimana tadi yang dibaca. Yang buah dari takwa itu adalah surah At-Tolak ayat 2 sampai 5. Saya bacakan hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhaikin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Barang siapa yang lazim itu konsisten, istiqomah, selalu always, tak pernah never, gitulah ya. Istiqomah. Ja'alallahu min kulli hamin. Hamin itu apa ya? Hamin itu kalau istilah anak sekarang gegana Bu, Pak. Gelisah galau merana, kurang lebih begitulah. Gegana, gelisah galau merana. Gundah gulana,
gelisah tiada tara lah gitu ya. Kadang-kadang ada dalam kehidupan saya, boleh jadi kehidupan kita semua, tidak tahu kenapa tiba-tiba gelisah aja. Ini kok nggak jelas sebabnya tiba-tiba gelisah gitu. Itu pasti karena dosa, Pak. Pasti karena dosa. Suatu ketika Ustaz siapa? Abdul Syukur ya. Ustaz Abdul Syukur itu second person Ustaz Arifin Ilham. Saya ingat ceramah beliau di TPI. Ibu bapak, kalau ada gelisah di hati, itu pasti karena dosa, kata beliau. Kang, perasaan saya nggak punya dosa nih, Kang. Kayaknya tuh surga udah di depan mata gitu. Kayaknya saya udah pegang pintu surga gitu. Nah itu yang membuat kita banyak dosa. Bahkan itu lebih dosa dari dosa. Biangnya dosa. Kenapa? Tidak ngaku dosa dan tidak merasa banyak. Cek sebentar. Yang dosanya sedikit angkat tangan. Tidak ada kan? Yang dosanya banyak angkat tangan. Yang dosanya banyak yang dosanya banyak sekali angkat tangan. Kalau nggak ada yang angkat itu dosanya banyak sekali banget. Kenapa? Karena nggak ngaku dosa. Betul tidak? Ngaku dosa itu istighfar selesai. Tapi tidak ngaku dosa bahwa itu dosa, itu bisa musyrik, bisa kafir, betul nggak? Iya. Kita nih perempuan, misalkan atau laki-laki, malas sholat, tapi tahu hukum sholat wajib gitu. Itu nggak sampai kafir. Tapi kalau sholat nggak wajib, itu kafir, murtad. Betul? Tahu sih dosa, tapi saya nggak bisa ya Allah, saya nggak bisa. Saya tahu dosa sih, tapi gimana gitu ya Allah, saya tuh belum bisa. Istilah Ustaz Arifin namanya bermaksiat dalam kesadaran iman. Saya pernah ketemu seorang preman tuh ya preman di segala macam lah, ya. Berbuat baik gitu. Preman apa tuh Tanjung Priuk. Dia bilang, Kang sejak SMA saya udah ngedar Kang, udah nyimeng nusuk. Saya tahu nggak usah, tapi saya nggak bisa. Sampai dia bilang, ya Allah, selesai SMA saya berhenti ya, Namanya bermaksiat dalam kesadaran iman. Karena imannya nggak cukup gitu menahan gejolak hawa nafsunya. Ditanya Nabi, ya Rasul, dosa itu apa? Dosa itu dua cirinya. Satu, takut ketahuan orang. Dua, dan hatimu gelisah. Maka populer kan ada hadis ya, yang asking your heart. Artinya, Pak, dilarang merokok saat pengajian itu artinya. Sama dilarang ngantuk saat ikut kajian duhur. Artinya tanyalah pada hatimu, pada hati nuranimu. Istabti qalbak fa innahu yanzuru binurillah. Mintalah fatwa pada hatimu. Nur, kita sering menyebutnya nurani. Nur itu kan cahaya, ni itu aku. Muhattab wahdah ya. Jadi menunjukkan aku, cahayaku. Dan Allah menitipkan lewat hati. Dan hati paling dalam biasanya nggak bohong. Paling atas sih biasanya logika. Enggak, ini bukan demi kebaikan. Itu masih di logika. Tapi hati paling dalam enggak. Dia jujur ngomong. Tanya ini baik apa enggak? Kan baik buat kebaikan, buat bangun masjid. Walaupun agak remang-remang sih, tapi kan buat bangun masjid kan bagus. Tapi kan itunya kan dari sana enggak baik. Nurani enggak pernah, Bo. Tetapi suara-suara nurani itu sering ditutupi oleh apa? Sehingga bunyinya enggak muncul gitu. Kenapa coba? Oleh dosa. Kalau baloran dosa itu kan noda gitu, menutupi nurani, sehingga suara-suara kebenaran itu nggak naik tuh. Kenapa? Tertutupi, makin gelap, makin di bawah. Kalau di komputer tuh mungkin karena jarang diikuti, jarang ditarik filenya ke atas, jadi dia berada filenya di bawah, di folder paling bawah gitu, ditutupi oleh dosa segala macam terus gitu, oleh logika segala pembenaran dan sebagainya. Karena akal ini kadang-kadang nakal, betul nggak? Akal itu kadang-kadang nakal, sering merekayasa kebenaran. Bagus nih kayaknya, bagus nih kan buat kebaikan. Wah gitu, sehingga nggak terdengar. Okay. Nah itulah sumber kegelisahan. Ada satu analisa yang bagi saya logis gitu ya. Misalkan gini, kalau menurut saya analogikan begini. Kita di jalan tol, sepi, hujan besar, wipernya tidak jalan. Wiper ya Bu, Pak, betul Pak ya? Iya. Wiper. Kita kira gelisah nggak? Normalnya sih gelisah, betul tidak? Khawatir tabrakan. Jalannya ada. Kelihatan tidak? Tidak ada. Nah dosa itu beban di hati, mengotori, menutupi. Seperti kurang lebih begitulah. Ada orang gara-gara putus cinta aja bakar diri kok. Udah gitu ada tetangga yang yang nyaksiin akhirnya diguyur dan dia selamat gitu. Ya Allah kasihan banget, bunuh diri nggak jadi.
Orang-orang yang terlalu gelap gitu, hal sederhana aja. Kurang lebih logikanya begitu. Min kulli hammin farajan. Dari setiap kegelisahan, Allah berikan kebahagiaan. Jadi the power of istighfar 3P. 1, pembahagia jiwa. Min kulli hammin farajan. Dari kegelisahan, Allah berikan kebahagiaan. Logikanya yang tadi, seperti wafer itu. Ya. Yang kedua, wa min kulli dhaiqin makhraja. Dari setiap kesempitan, jalan keluar. Dari setiap kesempitan, jalan keluar. Sempit apa? Boleh jadi sempit rizki, sempit, mohon maaf ya, sempit jodoh, boleh jadi. Sempit apa lagi? Sempit karir gitu. Tiap tahun kan mentok mulu. Sempit, banyaklah kesempitan. Sempit hati, kayaknya dunia sempit gitu. Sempit masalah dan sebagainya. Makhraja, jalan keluar. Dari kalimat makhraja, jalan keluar. Mungkin ada yang nanya, kenapa lazim istighfar, istiqomah istighfar, Allah kasih kebahagiaan, Allah kasih jalan keluar, Allah kasih rezeki yang tak terduga? Logikanya di mana? Logika pertama yang tadi. Logika yang kedua, penting mana? Kita tahu jalan keluar atau selesai masalah? Lebih penting kita selesai masalah kita tanpa kita tahu jalan keluar. Betul nggak Pak? Setuju? Ini saya punya masalah. Apakah yang penting itu selesai masalah atau tahu jalan keluar? Dicari tahu dulu gimana gitu. Bagi saya lebih baik masalahnya selesai walaupun saya nggak tahu gimana caranya Allah menghadirkan jalan solusi. Betul? Wa min kulli dhaiqin makhraj. Diberi jalan keluar. Suatu ketika, mohon maaf sebelum ke sana. Dan masalah yang terjadi dalam diri kita diundang oleh dosa. Analogi dari seorang bijak mengatakan begini. Saya di sini. Ini jalan menuju ke A misalnya. Ini jalan Tuhan, jalan kebenaran. Lalu kita berbuat dosa. Nah, berbuat dosa itu seperti kita keluar dari jalan kebenaran. Maka kalimat taubat itu taba artinya kembali. Kembali kemana? Kembali ke jalan Tuhan, ke jalan kebenaran, jalan Allah Subhanahu wa taala. Kereta api kalau menuju jalan ini realnya pasti selamat, betul? Tapi kalau dia keluar berdosa dalam pengertian mengkhianati prosedur SOP. SOP apa? Kalau dosa di perusahaan apa? Mengkhianati prosedur. Keluar dari rel, pasti masalah nggak? Salah. Pasti masalah. Yes, istighfar itu mengembalikan kita kepada sistem Tuhan. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita kepada perencanaan Tuhan sebelumnya. Kita direncanakan, misalkan gitu. Saya direncanakan dapat uang 100 juta. Gak ada yang amin. Ya Allah, gerakan hatinya. Sekali lagi, ya jangan sayalah mungkin terlalu egois ya. Misalkan kita direncanakan, kita semua, all of us gitu ya, direncanakan dapat rezeki 100 juta bulan ini. Amin. Urusan duit memang ya beda lah ya, sama dengan saya. Misalkan begini, tapi harus melalui jalur ini, tiba-tiba berdosa, berbelok, kira-kira dapat nggak? Maka istighfar itu mengembalikan kita kepada sistem Tuhan, kepada perencanaan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Kurang lebih logikanya begitu. Kalau di perusahaan ya dosa itu ya apa namanya? Keluar dari prosedur gitu. Ini kata kuncinya, Pak. Saya senang menyampaikan kata kunci ini. 10 menit lagi. Akan saya selesaikan sampai 1:30. Tahu kenapa? Supaya nggak ada yang nanya. Nggak usah ditanyakan, dijalanin aja, nggak pakai tapi, nggak pakai nanti, khawatir keburu mati. Setuju, Ustaz? Udah setuju aja lah. Sampai mana tadi saya? Mengembalikan kepada perencanaan Tuhan yang sebelumnya. Itu ya. Dah gitulah pokoknya ya. Wamin kulli dhaiqin makhraja. Diberikan kelapangan dari rezeki yang diberikan keluar dari kesempitan hidup. Tempat ini lapang untuk jumlah kita yang seperti ini. Mudah-mudahan hati kita jauh lebih lapang. Dilapangkan dengan istighfar. Tempat ini adem. Mudah-mudahan hati kita jauh lebih adem. Amin insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki yang tak terduga. Tak terduga, unpredictable. I don't know from dari mana lah gitu ya. Saya tidak tahu dari mana lah gitu. Ini rahasia, ini kalimat ini menarik, Pak. Yang tadi juga sih menarik sebenarnya. Semuanya menarik. Unpredictable, rezeki yang tak terduga. Saya sebenarnya gak perlu gaji. Tidak perlu gaji.
Yang penting, setiap hari rizki tak terduga 2 kali. Rutin. Gak perlu juga sih saya tahu kapan gitu. Tapi rutin lah setiap hari 2 kali. Pagi-pagi datang. Assalamualaikum Kang Amin. Katanya pengen punya mobil ya. Pengen mobil apa Kang? Ya bagi saya mah ya Evalia aja juga gak apa-apa. Mau turun dikit Brio juga gak apa-apa lah. Kalau Lamborghini kayaknya saya belum kelasnya. Siang lagi. Kang Amin katanya pengen itu ya. Iya gak apa-apa lah, Apple aja lah terbaru ya. 2 hari sekali. Bapak gaji setiap bulan terduga gak? Terduga Pak. Ada yang 2,5, ada yang tergantung level ya. 7,5, yaitu 7,5 juta tapi ya bukan 7 hari setelah itu koma. Terduga. Tapi yang tak terduga mudah-mudahan jauh lebih besar. Mudah-mudahan jauh lebih Besar. Amin. besar. Nggak apa-apa ada gaji terduga di Indosat misalkan 15 juta sih nggak apa-apa. Terima aja nggak apa-apa. Ridho. Nggak apa-apa. Tunjangannya setiap tahun 100 juta nggak apa-apa. Ridho. Itu yang terduga. Nah yang tak terduga mudah-mudahan jauh lebih besar. Yang belum nikah misalkan gitu keluar dari sini ketemu orang pertama mudah-mudahan jodohnya. Kok ya ragu gitu ya? Kang, masalahnya saya pesan Gojek kan. Siapa tahu itu Gojek itu Nadiem Makarim. CEO Gojek sedang nyamar jadi driver itu pengen ngecek lapangan nih kayak gimana sih. Boleh jadi. Ini agak ngarang nih. Dah terserah saya lah pokoknya. Ini Bapak yang dalam Allah Subhanahu wa taala terakhir. Jadi the power istighfar 3. 1 diberikan kebahagiaan, pembahagia jiwa, pengundang solusi, terus pengundang rezeki yang tak terduga, unpredictable. Terakhir saya tutup. Ini kalimatnya lazim ya, mesti terus. Jadi kalau cuma habis sholat misalkan Astagfirullahaladzim sampai WhatsApp ya ada ini kapan mulainya teman-teman belum ada datang. Astagfirullahaladzim ya Allah samalah kayak dengan kemarinnya. Astagfirullah belum ganti juga redaksinya ada samalah pokoknya. Astagfirullahaladzim ada ini kapan selesainya nih itu mah bukan yang itu, yang rutin. Lebih baik ada waktu-waktu yang hebat untuk istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun di sepertiga malam. Dan harus banyak, harus rutin, harus lazim. Rasulullah istighfarnya berapa sehari? Kalau di Riyadhus Shalihin 70. Kurang lebih di ayat hadis yang lain tidak kurang dari 100. Pemimpin dunia dan akhirat, pemegang kunci surga, pemegang lisensi syafaat. Tidak akan masuk surga sebelum beliau dan seluruh macam masuk surga. Istighfarnya berapa? 70 sampai 100, tidak pernah kurang. Pertanyaannya, ini agak horor nih. Kita yang tiap hari 17 kali dosa berapa istighfarnya? Ya, kita mah harusnya 1000, 2000 yang banyak. Terakhir, hari ini banyak terakhir. Cerita ini dapat populer. Seorang Imam Mazhab, Imam Ahmad bin Hanbal, di satu malam digerakkan Allah Subhanahu wa taala, hatinya pengen keluar mengunjungi satu tempat di Baghdad. Masuk masjid, ke maghriban gitu, tidur, isya, sholat, tidur. Kata pengurusnya, bro, gak boleh sholat, tidur di masjid, gak boleh. Imam Ahmad itu terkenal ahli hadis, jutaan hadis beliau hafal. Tapi kan dulu gak ada WhatsApp, gak ada Facebook, gak ada sosmed, jadi gak tahu wajahnya tuh Imam Ahmad, cuma populer namanya. Akhirnya beliau keluar, tidur di emperan. Gak boleh, didorong. Sampai beliau di jalan ketemu sama tukang roti pinggir jalan. Kisana, di rumah saya aja. Kecil sih tapi masih bisa tidur lah dengan nyaman. Kata Imam Ahmad, ini orang luar biasa ini. Ini orang luar biasa. Kalau tidak diajak ngobrol, istighfar. Ditanya, sudah berapa lama? Sejak puluhan tahun yang lalu. Apa hadiah dari Allah setelah engkau mengamalkan istighfar? Semua doa saya dijabah, kecuali satu. Saya pengen ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia berdiri. Saya Imam Ahmad bin Hanbal. Luar biasa. Jadi yang pengen nikah ada laki-laki. Di tag pakai istighfar. Astagfirullah. Di istighfarin aja. Ya Allah, pilihkan dia untukku. Kalau dia tidak cocok dengan kita, cocok-cocokan aja. Pokoknya direkayasa ulang gimana caranya gitu. Supaya tidak dengan yang lain dan hanya dengan saya. Itu doa maksa jodoh namanya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau harus selesainya masalah kita karena banyaknya uang, tingginya jabatan, koneksi, tidak setiap kali banyak uang, tinggi jabatan, banyak koneksi. Allah nyiapkan satu hal, beristighfar memohon ampun. Logika sederhananya, istighfar diampuni dosa. Kalau sudah diampuni,
Allah turunkan ridhonya. Kalau sudah diridhoi, apa sih yang gak dikasih? Betul? Istri, kalau sudah diridhoi semuanya, papa pengen beli apartemen, ya beli aja. Kalau duitnya ada, papa pengen beli mobil, juga yang baru tuh papa biar matching sama baju, sama jilbab. Kan perempuan tuh gitu kalau ke pengajian, kalau gak matching ujung sampai bawah sampai kaos kaki, gak jadi ke pengajian. Iya, dia harus matching sampai mobil gitu. Beli mobil lagi pak, iya ada beli aja. Kalau udah ridho mah dikasih, betul? Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Cuci tangan sampai bersih. Masih sama ya, cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada kaca yang pecah jangan disimpan di dalam peti. Susah nyarinya pak. Kalau ada kata-kata saya yang salah, yang disimpan di dalam hati. Apalagi dilaporkan polisi, apalagi dilaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena saya bukan koruptor. Gadis cantik namanya Rokoyah, jika sudah sah boleh disentuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nanya? Tidak ada. Ada yang nanya? Tidak ada. Alhamdulillah. Allahu a'lam bishawab. Doa saja ya Pak ya. Doa. Saya lihat wajah-wajah pengen makan di waktu siang nih. Ustaz Zalbin. Doa makan. Oh jangan. Doa dulu. Alhamdulillah nasyaitonirrajim. Sebelum ayah bunda, ya kita sebelum mengakhiri majelis ini kita sama-sama istighfar 3 kali di dalam hati. Astagfirullahaladzim. Kita tengahkan tangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Ya Allah, Ya Rabb, Engkau Maha Menata. Engkau tahu siapa yang hari ini hadir di sini, Ya Allah. Engkau tahu persis hati kami, Ya Allah. Ya Allah, Engkau tahu persis masalah kami, Ya Allah. Ya Allah, Engkau tahu persis istri kami, Ya Allah. Engkau tahu persis putra-putri kami, Ya Allah. Ya Allah, siapapun di antara kami yang hadir di sini, yang sedang dilanda musibah, dilanda sakit, Ya Allah, angkat penyakitnya, Ya Allah. Ya Allah, siapapun di antara kami di sini yang memiliki masalah hutang, Ya Allah, lunaskan hutangnya, Ya Allah. Ya Allah, siapapun di antara kami yang hadir di sini yang sudah lama menanti-nanti jodoh dunia akhirat, Ya Allah, mudahkan, Ya Allah. Ya Allah, siapapun yang hadir di sini yang memiliki dosa yang luar biasa banyak, Ya Allah, ampunkan dosanya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ayah dan ibunda kami yang mungkin lama tidak pernah kami tanya kabarnya, Ya Allah, dosa yang menumpuk kepada ayah ibunda kami, Ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa ayah ibunda kami, Ya Allah. Ya Allah, ayah ibunda kami yang belum sampai ke Makkah Baqatul Mukarramah, Ya Allah, mampukan kami untuk mengajak ayah ibunda kami ke Makkahul Mukarramah. Ya Allah, mampukan kami mendidik putra-putri kami jadi anak yang saleh salihah. Ya Allah, jadikan kami mendapatkan rezeki halal dan thayyibah. Ya Allah, jangan sempat Engkau panggil kami sebelum kami bisa menjadi hamba terbaik-Mu, Ya Allah. Ya Allah, tiada daya, tiada upaya. Dosa kami banyak, kemampuan kami terbatas, kebutuhan kami banyak, Ya Allah. Tapi kemampuan kami, taat kami terbatas, Ya Allah. Ya Allah, tiada daya, tiada upaya, hanya daya dan upaya-Mu yang kami minta. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal 30 ribuan.
Tinggal bot. Yang soal itu tinggal pegangan. Anjing itu. Mau pakai dulu bot. Tapi maksud harus pakai. Oh iyalah. Itu maksudnya. Enggak. Ente. Lebih dulu apa? Hah? Ini udah di stop. Stop belum di stop.